Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Gue bilang ini majalah Indonesia. Nah ini kenapa bahasa Thailand nih kok agak unik nih, bahasanya aneh. Kebalik kak, kebalik. Salah ya. Kebalik kak. Oh iya, gue pikir bahasa Thailand. Susah gue kalau bahasa Thailand gak bisa baca gue. Cuma tau lagu itu. Ning nang nong ane minang neng. Ya. Tau gak sih lagu itu? Tahu kak? Tahu ya. Jadi playlist. Lu baca apa tuh? Ini Kupo grip. Ngapain itu? Kupo grip. Bagus gak sih isinya? Bagus. Apa ayo apa? Lu, Ah. apa isinya bagus katanya? Quick release. Lihat apa sih? Enggak bang. Ini enggak. Ada orang baca majalah begini-begini. Lu apa sih? Enggak bang, ini lagi baca Apa? buku, majalah Lihat bang. apa? Sini, lihat apa sih? Apa? Mau lihat handphone. Iya, ini terlalu terang bang, sorry bang. Gak ada itu tuh, lu lihat apa? Coba sini. Terlalu terang, Kariko. Oh alah. Ini grup apa ini? Ini grup cowokan bang, sorry banget ya. Ini, aduh bahasanya rada serem bang. Serem gimana? Coba lihat. Rada kontroversial. Oh, bahas tentang film Pengabdi Setan. Oh, bukan serem kayak gitu ya. Bukan ya. Ini bahasa apa? Coba sini gue lihat dulu ya. Gue pantau dulu nih. Obrolan para lelaki. Ini cowok semua nih. Iya bang, itu cowok semua. Tapi bahasa cewek. Iya bang. Aduh, Ya. berbahaya ini coba Minta maaf ya sini. bang ya, tapi udah gue tegur kok bang. Tuh, Mana? udah gue suruh tobat semuanya bang. Lu tegur tapi suruh obrolin yang lebih banyak. Jangan sedikit dong obrolannya. Ini apa tegur apa kayak gitu? Tapi seru bang. Oh iya ada nih. Parahi, tobat. Boleh lah ya. Boleh coba lihat dulu ya. Waduh, kacau. Sorry ya bang ya, bahasanya gitu, laki-laki mah. Siap. Aduh, gini lu bro. Ngobrolin tentang seks sebenarnya itu hal yang beralasan. Iya, gue sih bukan bilang itu wajar, tapi beralasan. Kenapa? Karena memang area seks itu sesuatu yang perlu kita pelajari, tapi perlu diluruskan. Ya hal yang wajar, beralasan, tapi perlu diluruskan supaya nggak melenceng. Gitu loh. Kalau nggak, wah berbahaya tuh. Gitu loh. Nah kayak gini kan ada beberapa statement. Dek, sebel banget deh. Kamu tuh punya temen dibilangin dong. Diomongin, diajarin. Kenapa Sebel sih banget aku. kak, datang-datang marah-marah Kamu mulu. tau gak sih? Aku dari supermarket sama teman aku. Ya. Bisa-bisanya aku disiul-siulin sama teman aku. Gak sopan banget kan? Aku ini lebih tua loh, lebih dewasa daripada teman-teman kamu. Ya Sebel kak, banget deh. tongkrongan cowok mah biasa nyul-nyulin cewek kak. Biasa bilang. Kok kamu ngeselin banget sih? Kamu setuju gitu dengan perilaku mereka? Iyalah, kita biasanya buat menarik perhatian perempuan. Udah. Kok itu gimana Kak Irko? Gua dari tadi kayak wasit bulu tangkis. Ngeliatin kalian berantem. Kanan, kiri. Tenang. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan. Jadi, kalau bisa kita ngomong baik-baik dengan ramah, kenapa harus dengan marah? Kesel banget sih Kak, tapi Kak. Oke, kesel ya, pasti ya. Oke, chill sebentar, kita obrolin baik-baik ya. Ya kak. Nah, kakak mau bahas sedikit tentang yang kalian tadi debatkan. Ya, tentang yang namanya, kamu tadi merasa kayak direndahkan ya, karena disiul-siul. Siul-siul. Siulnya kayak gimana? Gitu loh Kak, aku gak bisa nih. Gak bisa ya? Lu bisa siul nggak sih bro? Bisa bang. Coba. Bagus lah ya. Ini kebiasaan nih Kak, jangan-jangan Niko juga lagi. Kamu juga kayak gitu? Aku ambil latihan siul loh Ajarin kak. aku dong. Jangan. Nah, bicara tentang yang tadi ya, apa yang Elsa sampaikan, itu hal yang memang harus jadi concern juga buat kita sebagai cowok. Karena yang tadi ya, kalau mantai handphone kamu tadi. Ini kak. Tadi kakak sempat lihat ada satu obrolan tentang yang namanya nggak masalah tuh. Pria yang sejati itu diukur dari ketika dia sudah melakukan yang namanya seks. Ya, sedangkan kita kan patokannya itu kepada firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Jadi jangan sampai apa yang dunia lakukan jadi tolak ukur
dari tindakan-tindakan kita. Jadi hal itu sebenarnya nggak wajar. Misalnya yang tadi juga Elsa juga sempat merasa kayak aku ini merasa kayak dilecehkan, direndahkan ketika aku tadi disiul-siul. Nah, Ya. mungkin Niko juga bertanya, emang cuma siul-siul doang, emang kenapa? Iya, emang melecehkan, Kak. Nah, gini Ya loh. ampun. Tuh kan, ya. Kan menunjukkan kalau dia cantik gitu biasanya Ya, kita. kamu cantik. Gitu cukup, gak usah Tahu kan siul-siul. pasti siul-siul emang burung. Nah, itu lucu loh dia itu. Burung disiul-siul ya. Iya benar. Kalau hari yang nggak baik itu namanya sial. Kalau itu siul, oke lah ya. Iya, oke. Bagus, Nah, bagus. kembali lagi ke topik. Kita balik lagi ke topik. Ya, jadi memang kita harus hargai. Apalagi kan wanita ini ciptaan Tuhan. Ya. Tuh, dengerin. Ya, tuh. Jadi Efesus 2 ayat 10 juga katakan bahwa semua ciptaan Tuhan, apalagi manusia, kita ini mahakarya, masterpiece. Ya, kalau misalnya Leonardo da Vinci tahu ya, pelukis ya. Dia kan punya karya yang banyak. Tapi mahakaryanya itu nggak banyak. Salah satu mahakaryanya siapa? Lukisan apa? Mona Lisa. Mona Lisa. Ya, lukisan Mona dan Lisa. Enggak ya, lukisan Mona Lisa. Itu sangat terkenal ya, masterpiece-nya Leonardo da Vinci. Nah, Tuhan pun demikian. Tuhan punya karya yang sangat banyak, tapi mahakaryanya itu kita, ya manusia. Makanya wanita ini kan ciptaan Tuhan juga, sama kayak pria. Jadi kalau kita memperlakukan wanita dengan rendah, dengan cara yang tadi mungkin secara nggak sadar juga bahwa kok cuma siul-siul kok merendahkan, apa merendahkannya sih? Ya, tapi itu bukti bahwa kita kayak menganggap dia itu kayak ya biasalah. Kayak siul itu kan kayak nggak bisa lagi. Ya, kita kayak merasa kayak lu bisa diperlakukan seenaknya kan. Kayak gini masih bro, kalau secara nggak langsung kita sebenarnya sedang melecehkan wanita karena kita anggap dengan kita begitu kita bisa menggoda dan kita kira menilai mereka dengan cara pandang yang salah. Kalau kakak sering analogikan gini, mana handphone kamu lagi nih? Oke. Ya aku jual boleh? Jangan dong ya. Nah contoh misalnya handphone ini kan kamu pasti beli menggunakan uang ya, dan nilainya ada besar lah. Ya ini kan pasti handphone ini kalau kamu memberikan ke orang nggak mungkin kamu perlakukan seenaknya. Contoh kamu nggak mungkin lempar, bro, nih handphone gua. Pasti dengan pelan-pelan nih, lu mau lihat handphone gua nggak kayak gini. Ya atau laptop atau barang berharga yang lain. Kenapa? Punya nilai. Jadi ketika kita tahu bahwa barang ini punya nilai yang besar, cara kita memperlakukan pun berbeda. Nah sama juga wanita ini nilainya besar, sama dengan kita juga pria. Karena karena kita semua itu dibayar dengan darah yang mahal ya. Tuhan Yesus, kita bukan dibayar dengan pay letter. Nah, ya kita dibayar dengan darah yang mahal. Ya darah Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita memperlakukan ciptaan Tuhan, demikianlah kita memperlakukan Tuhan kita. Kalau kita melihat bahwa setiap orang di sekeliling kita itu punya nilai yang besar, akhirnya cara kita memperlakukan mereka pun berbeda. Makanya kita harus mulai berhenti tuh. Ya punya itu deh, attitude yang kayak siul, merendahkan. Cewek bisa kali gitu tuh. Karena kayak gitu ya. Itu kan kayak kita melihat mereka itu bukan sebagai ciptaan yang mulia di hadapan Tuhan. Kita melakukan mereka seenaknya. Jadi kita harus mulai berhenti di area itu. Apalagi bicara tentang seks, sama kayak tadi obrolan kamu di WA kamu tuh. Ada yang bilang bahwa pria sejati itu diukur ketika dia melakukan seks. Padahal nggak di situ ukurannya. Justru pria yang sejati itu diukur ketika dia hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita melihat bahwa seks itu memang ada, diciptakan oleh Tuhan. Tapi bukan diperlakukan dengan seenaknya. Kalau aku melihat bahwa seks itu seperti apa ya? Klimaks dari hubungan yang intim. Misalnya ketika ada komunikasi yang sehat, ketika ada mental yang sehat, seks jadi sehat. Nah, seks yang sehat pun di waktu yang tepat. Saat kita sudah menikah. Nah, itu kenapa gini? Iblis tahu itu penting. Makanya iblis coba kasih pesan-pesan yang salah supaya manusia bisa seenaknya ya melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Belum pada waktunya. Kenapa? Iblis tahu itu penting. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab ya kata keintiman ya itu menggunakan kata ginosko dalam bahasa Yunani yang punya pengertian itu seperti hubungan suami dan istri. Nah, keintiman itu kan terjadi ketika dua orang, pria dan wanita, suami dan istri itu melakukan hubungan intim. Hubungan intim itu nggak terjadi ketika kita pakai pakaian lengkap kayak gini.
pasti ada yang namanya keterbukaan. Ya, nah keintiman kita dengan Tuhan pun digambarkan seperti itu. Benar-benar apa adanya, benar-benar ada keterbukaan di situ. Bersama dengan Tuhan, gak ada yang ditutupin. Jadi di dalam hubungan kita pun dengan pasangan kita nanti waktu kita sudah menikah, kita mau jadikan itu sebagai bentuk pengorbanan. Gitu, sebagai oke, aku mau mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kan firman Tuhan katakan gitu juga kan. Jadi justru ketika ada godaan, di situ ada namanya penyembahan. Wah, gitu. Jadi kita akan melihat godaan itu sebagai tempat di mana kita mau menyembah Tuhan, kita mau berkorban. Di situ terjadi yang namanya penyembahan ketika ada godaan. Jadi makanya tadi aku bilang obrolan kalian itu memang sebagai pria kita sering lakukan itu, wajar. Bahkan aku sangat mendukung orang tua yang sudah memberikan edukasi tentang seks dari kecil kepada anak-anaknya. Karena itu hal yang penting, ya, gitu bro. Jadi ya segeralah ya diingatkan kepada teman-temanmu untuk kalau bisa berhentilah untuk obrolin kayak gitu. Karena kita mau belajar untuk melihat wanita. Ya nggak usah teman-teman kita lah, orang tua kita kan wanita, yang ibu kita, mama kita. Jadi kalau kita memperlakukan wanita teman-teman kita sama juga memperlakukan orang tua wanita kita, mama kita. Mau nggak sih mama kita digituin? Kan kita nggak suka. Atau adik kita kalau kita punya adik cewek atau kakak, kita pasti nggak mau digituin ya. Kayak tadi kan, nggak enak melihat orang kita sayang itu digituin. Apalagi kita tahu bahwa semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, wanita dan pria, semua dicintai Tuhan. Cuma tuh aku nggak terima ya Kak, di Indonesia ini hal kayak gitu udah jadi membudaya gitu loh Kak. Ya. Kayak diwajarin, bahkan tadi Niko aja mewajarkan hal tersebut. Apalagi Niko bilangin teman-temannya, mana bisa dia Kak bilangin teman-temannya kayak gitu. Yes. Nah, aku suka tadi kata kuncinya budaya. Nah, budaya itu adalah budaya itu lahir dari nilai-nilai yang dihidupi bersama. Ya, jadi kalau aku gambarkan seperti ini ya, ini budaya. Iya. Budaya. Pak dayanya mana? Enggak ya. Budaya. Nah, budaya ini kalau teman-teman kalian perhatikan ya. Budaya ini lahir karena ada ini. Nilai yang dihidupi secara bersama. Jadi budaya ini tercipta ketika ada nilai-nilai yang dihidupi secara bersamaan. Nah, sama juga. Kenapa terjadi budaya tadi ya? Budaya tanda kutip ya, melecehkan wanita. Ya, budaya ngobrolin seks yang terlalu vulgar pada akhirnya nggak ada solusinya, yang nggak diluruskan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai ini yang dibangun secara bersama. Dan ini aku selalu percaya, budaya ini hanya bisa digantikan atau dikalahkan dengan budaya. Budaya yang gimana tuh Kak? Budaya yang baru. Jadi untuk mengganti budaya yang lama, perlu budaya baru yang harus dihidupkan. Nah, gimana cara menghidupkan budaya baru? Ya kembali lagi ke sini. Ada nilai-nilai baru lagi yang harus kita hidupi. Jadi kita nggak bisa lagi memaksa orang lain dulu berubah. Start from us. Mulai dari aku, mulai dari kita. Nah, waktu kita mulai menghidupi ini, orang lain bisa lihat buahnya, dan mereka pada akhirnya bisa menghidupi lagi nilai-nilai itu. Ya, secara bersama akhirnya terciptalah budaya baru. Nah, akhirnya budaya baru ini yang menggantikan budaya yang lama. Jadi startnya dari siapa? Kalau dari case yang kita bahas tadi, dari Niko aja dulu. Dari aku Kak. Iya, makanya kan kita suka nunjuk begini. Banyak nih jari ke arah kita kan sebenarnya. Jadi startnya dikit aja. Bahkan kalau misalnya teman-teman kamu belum berubah, ya tetap aja berbuah. Ya, jadi kasih tahu kebenarannya, ya, karena kamu itu kan representasinya Tuhan kan di sini ya. Kamu itu memanifestasikan kasihnya Tuhan. Kamu itu jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi sampaikan kebenarannya. Karena mungkin teman-teman kamu di grup itu juga nggak tahu kebenarannya. Ya, jadi kalau kamu udah tahu kebenarannya sekarang ya kamu yang ngomong nanti ke mereka, guys, Besti, ya gitu ya. Kok kenapa gue jadi miring ya? Besti, brother, orang yang gue kasih, sahabat-sahabat gue, teman-teman gue mau kasih tahu kebenarannya. Kita mulai berhenti yuk. Nanti kalau misalnya lu sok suci, ya emang suci. kita kan dikuduskan oleh Tuhan ya nggak sih, kan kita sering kayak gitu ya kalau di dalam Tuhan ya suka ada obrolan-obrolan kayak apaan sih lu sok kudus banget? Ya emang kudus. Lu aja lagi sok jahat. Gitu. Ya nggak sih bro? Iya nggak sih, kan kita ini dikuduskan kan bukan karena usaha kita, tapi karena apa yang Tuhan kerjakan. Jadi kita semua sudah dikuduskan, disucikan. Jadi mereka saja yang lagi tanda kutip sok jahat. Dalam arti ya mereka butuh kebenaran itu. Jadi mulai dari situ aja. Nah kalau emang lu udah sampaikan
mereka terima puji Tuhan, kalau mereka juga nggak terima dan lu masih terganggu, lu Iya. bisa kasih tahu ke mereka, lu harus buat batasan supaya hal itu nggak kejadian lagi. Kak Riko, aku mau nanya nih Kak. Nah, boleh. Nah, ini kan budaya lama tadi Ya. yang Kakak bilang nih Kak. Emang budaya awal yang Tuhan ciptain tentang seks tuh gimana sih Kak? Nah, budaya yang Tuhan ciptakan yang tadi sebenarnya yang kita udah bahas, Tuhan mau itu jadi ekspresi terakhir dari sebuah hubungan. Nah, di beberapa tempat atau hubungan itu jadikan seks itu sebagai pilihan pertama dari sebuah keintiman. Padahal seks itu adalah ekspresi terakhir atau klimaks dalam sebuah hubungan. Ya kalau aku sebutnya kayak triangle ya, kayak ada segitiga. Ketika ada komunikasi yang sehat, mental yang sehat, seks jadi sehat. Di waktu yang tepat ya, ketika sudah menikah ya. Nah, kebanyakan orang menyelesaikan segala konflik dalam hubungan mereka dengan seks di awal. Mereka pikir dengan seks mereka intim, ya tanda kutip ya, pemahaman mereka tentang keintiman di situ, mereka pikir semua selesai. Ternyata enggak. Malah masalah masih yang sama. Ya masih kesel karena komunikasinya nggak sehat, mentalnya nggak sehat, sehat jadi nggak sehat. Seks pada akhirnya jadi nggak sehat. Makanya harus kembali lagi. Itu jadi klimaks, bukan pilihan pertama. Tapi pilihan terakhir ketika sudah ada komunikasi yang sehat, terus kementalan sehat, hubungan kan jadi sehat, jadi seks jadi sehat. Bahkan banyak yang bilang itu penggambaran jadi heaven on earth, penggambaran heaven on earth, surga di dunia. Ketika itu sudah jadi Di klimaks itu. iya, tadi klimaks ya. Gitu ya, Kak. Gitu, Bro. Kak, itu kan tadi cara pandang Tuhan tentang Iya. seks. Kalau pemerintahan sendiri Kak, dari pemerintahan sendiri dia ada nggak sih kayak perlindungan buat perempuan-perempuan yang dilecehkan seperti Iya. itu, atau edukasi buat laki-laki yang melakukan itu pada perempuan gitu Kak? Kalau edukasi laki-lakinya memang belum banyak. Ya, makanya peran kita sebagai anak Tuhan, sebagai gereja, komunitas rohani itu sangat penting di sini untuk lebih sering untuk membahas ini. Karena ini isu yang di gereja jarang bahas tentang seks, ya nggak sih? Iya, betul. Iya, Kak. Itu Jadi hal kayak yang hal yang tabu tabu, bahas seks. Padahal itu penting untuk kita pelajari, bahkan dari kecil. Ya makanya sangat disayangkan juga, maksudnya pemerintah pun memang belum ada lembaga khusus mungkin yang aku coba cek ya, memang belum ada yang secara resmi. Ya jadi memang ya kita lah sebagai anak-anak Tuhan punya peran yang penting di sini untuk memberitakan pesan ini. Setidaknya pesan ini tersampaikan terus bahwa kita itu harus menghormati, menghargai semua orang termasuk pihak wanita. Ya aku ada di salah satu daerah di mana wanita itu sering banget dilecehkan, dianggap biasa. Dan karena wanita-wanita ini juga nggak tahu bahwa itu sebuah pelecehan, dianggap biasa. Dan akhirnya itu jadi budaya dan akhirnya kasus pelecehan di sana tuh sangat besar. Iya. Gitu. Jadi ya kita berdoa semoga ada lembaga resmi ya mungkin ya. Ya. Aku kurang tahu kalau memang ada, puji Tuhan nanti teman-teman bisa mungkin cek ya nanti ya lembaga itu, tapi sekarang mungkin peran gereja yang sangat penting. Iya. Ya untuk benar-benar bisa memfasilitasi orang-orang yang pernah dilecehkan. Dan orang yang dilecehkan pun jangan diam. Ya karena perlu suarakan bahwa ini hal yang nggak baik. Ya start aja dari kita dulu. Iya, supaya jangan jadi kebiasaan lagi gitu Betul. kan ya, Kak ya. Nah, Oke, Kak, untuk membalas perilaku cowok-cowok nih yang suka melecehkan wanita, bisa nggak sih wanita itu menjadi rule over man gitu loh? Jadi ya wanita aja lah yang mimpin untuk membuktikan kalau wanita tuh bisa lebih baik gitu. Iya. Nah, kembali lagi kepada ini ya firman Tuhan. Jadi, kalau segala sesuatu yang kita lakukan dari rasa kecewa, rasa amarah, terluka, efeknya selalu nggak baik. Nah, bukan berarti wanita nggak bisa memimpin ya. Tetap wanita bisa memimpin, tapi firman Tuhan juga katakan bahwa pihak wanita itu harus tunduk sama suami, pria. Tapi bukan tanduk ya. Nah, itu kan lebih ke tanduk. Ya, jadi harus tunduk, artinya kita harus hormat sama pria pun sebaliknya. Ya, aku sangat pengagum sama kaum wanita soalnya. Kenapa? Karena firman Tuhan juga jelas katakan wanita itu sebagai penolong. Nah, penolong selalu lebih kuat daripada yang ditolong. Nah, masalahnya yang perlu ditolong ini kadang merasa lebih hebat dari yang lain. Jadi, memang dasarnya adalah harus kasih. Ya, wanita walaupun merasa kayak, oh, gua bisa memimpin nih, gua bisa ngelit nih. Ya, tapi tetap harus punya kerendahan hati bahwa enggak, namanya hubungan, apalagi kalau udah suami istri ya, tetap harus kedepankan namanya dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi tetap wanita tunduk sama suami, bukan tanduk, tapi suami pun harus hormati wanita. Karena dia ini sosok yang kuat, karena
Tuhan berikan mereka ini satu kesempatan yang laki-laki jelas susah lakukannya. Mereka ada jatah bulanan mereka ya, di mana mereka punya tamu bulanan mereka, itu susah melahirkan. Tuhan percayakan kepada mereka. Itu nggak mudah loh. Ya, ada salah satu video yang menarik yang aku lihat di YouTube ya. Ketika pria coba hamil ya, itu nggak bisa, kayak mau mati, dan itu emang nggak mudah. Tapi Tuhan percayakan persalinan kepada wanita. Wah. Mereka tamu bulanan mereka datang bulan, itu nggak mudah. Artinya Tuhan tahu wanita itu pihak yang kuat. Mereka itu kenapa dijadikan penolong untuk menolong pria. Makanya dasarnya harus kasih. Wanita tunduk, pria hormat. Gitu. Gitu. Ya, Jadi ya, ya itulah indah lah. Semua kembali lagi kepada firman Tuhan. Nah Kak, Ya. mungkin buat aku bantuin edukasi teman-teman aku Yeah. nih Kak. Apa sih Kak, ada batasan-batasan nggak sih Kak, di mana kita udah mulai nggak senonoh ke perempuan, Yeah. atau mungkin batasan dari kita menunjukkan kasih aja gitu ke perempuan gitu Kak? Ya. Batasannya paling ini dari Nikonya kasih tahu ke merekanya, atau dari Niko sendiri ke wanitanya. Mungkin dari aku sendiri ya, Ya. ke wanita itu. Ya, batasan yang sangat penting itu tadi, understanding ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan harus datang dari pengertian why-nya. Ya. Ya, nah ketika Niko tahu bahwa oh iya ya, wanita itu ciptaan Tuhan. Mereka layak diperlakukan yang spesial. Sama juga kita juga perlakukan diri kita. Para pria pun melakukan dirinya, wanita pun demikian ya. Karena ketika understanding itu kebangun, why-nya itu jelas, how-nya itu bagaimana kita melakukannya itu jadi berubah. Ya, jadi batasan yang perlu dilakukan adalah yang tadi, misalnya stop lah ya untuk kayak canda-canda yang kayak mungkin buat kita biasa ya. Iya. Wah ini nih gitu. Wah ya, itu kalau bisa dihindari hal gitu. Karena mungkin buat teman kita yang cewek yang lain yang mungkin punya kedekatan yang sudah sangat dekat kayak sahabat, udah biasa lah bercanda begitu. Tapi kan kita nggak bisa generalisasi. Ya, si A bisa nerima, si B belum bisa terima. Nah, kalau kita nggak dilatih dari yang terdekat, kita buat batasan ya hal kayak gitu. Ya, kita akan terlatih untuk lakukan itu kepada wanita-wanita yang lain. Jadi start dari yang terdekat aja, kita harus belajar melihat mereka itu ya, dengan melihat dan memperlakukan mereka itu dengan spesial. Gitu. Oke. Kak, kalau untuk lebih jelasnya, kalau dalam pacaran tuh ada hubungan-hubungan yang batas-batasnya jelas gak sih Kak? Dalam tindakan untuk physical attack. Ya, physical attack. Physical touch. Jangan dong. Physical touch gitu. Iya, iya. Oke. Aku juga sekarang bahasa kasihku jadi physical attack sekarang. Aku tuh physical touch banget. Aku itu physical touch sama quality time. Nah, batasan itu sebenarnya perlu kedewasaan. Karena buat aku pernah punya satu pemahaman bahwa oh iya ya, buat aku ciuman nggak masalah. Yang penting kecup. Ternyata keterusan. Jadi itu ya berbahasanya, itu kan pintu. Maksudnya makanya aku bilang batasnya adalah kedewasaan sebenarnya. Dua orang ini yang punya goal yang sama, itu Kristus. Karena dua orang ini yang bertemu kan pasti punya struggle. Si A punya struggle-nya, kelemahannya berbeda-beda. Si B punya kelemahannya. Jadi ketika dua berkumpul ini punya goal yang sama, yaitu untuk menjadi seperti Kristus, dan level kedewasaannya ada, kita pasti akan bisa jaga. Jadi ya inilah misalnya contoh case-nya si A ini sudah bertobat. Iya. Si B belum bertobat misalnya. Nah, kalau kedewasannya nggak ada, ketika si B ini masih lemah dan dia utarakan aku lagi pengen banget nih melakukan hal ini. Ya si A ini tidak goalnya seperti Kristus, ya akhirnya yuk bisa yuk gitu. Jadi memang goalnya adalah harus Kristusnya. Nah, misalnya yang tadi kamu tanya ada batasan sentuhan nggak sih? Buat aku itu ekspresi sebenarnya. Cuman perlu disadari setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda. Ya kalau aku sering sebut ada namanya setan-setan kos. Itu berbahaya sekali setan kos itu ya. Iya, ya anggapnya biasa kok, nggak aman kok. Itu berbahaya. Di rumah sendirian itu berbahaya. Maksudnya makanya perlu kedewasaan. Jadi wanita atau pria pun harus ungkapkan lemahnya di area itu pas kapan dan di mana. Iya, dan disentuhnya di mana. Kan tiap orang beda-beda. Ada orang gandengan, pelukan biasa aja nggak sih? Yeah. Ada yang jauh-jauh tapi luar biasa pergerakannya. Jadi kita nggak bisa, iya kita nggak bisa pakemin area itu sebenarnya. Karena pada akhirnya setiap orang punya ekspresi yang berbeda-beda. Cuman yang aku bilang, tindakan-tindakan yang tadi aku bilang kan misalnya dengan cuman kecup, menurut aku dulu biasa, ternyata itu bisa keterusan, itu jadi pintu. Ya makanya harus diomongin. Makanya pacaran itu kan karena kesiapan, bukan karena kesepian.
Ya, Kalau karena kesepian, ya isinya dengan kehadiran seseorang. Kesiapan harus diisi oleh Tuhan. Jadi waktu penuh dengan Tuhan, goalnya adalah Tuhan, waktu mereka pendekatan pun mereka akan obrolin semuanya. Aku lemah di area ini. Aku nggak Ya. bisa waktu kamu sentuh atau rangkul aku. Aku bisa punya pemikiran yang ke arah sana. Ya, jadi waktu aku pengen ke arah sana, please kamu harus larang aku. Pun sebaliknya. Itu indah banget. Karena aku selalu punya pemahaman gini, di tempat di mana kita bisa berdosa, di tempat yang sama kita bisa berdoa. wow. Gitu. Jadi di tempat misalnya di kos-kosan nih. Ketika dua orang ini punya goal yang sama untuk jadi seperti Kristus, mereka pengen berdosa nih. Ya. Tapi ketika ada kedewasaan di situ, pusatnya adalah Tuhan, satu lemah, satu menguatkan. Kan firman Tuhan katakan, biarlah yang kuat menanggung Yang lemah. yang lemah. Jadi saling menguat bukan kayak, yuk bisa yuk. Aku lagi pengen banget. Yuk, nah jangan. Makanya pusatnya harus Kristus. Jadi kayak, oke, Kristus. kamu lagi nggak kuat, aku lagi kuat, kita berdoa. Atau enggak, kamu lagi nggak kuat, aku lagi nggak kuat juga, yuk kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa di tempat di mana kami ingin berdosa saat ini, kami bisa berdoa. Langsung berdoa. Wow. Energinya tersalurkan Energinya tersalur. ke situ. Karena nafsu itu nggak bisa kita tengking. Hmm. Pergi nafsu. Nanti pas sudah nikah repot. Nafsunya hilang, nanti kan nggak sampai. Nah, energi itu harus diarahkan. Diarahkan. Jadi ada teman aku dia push up di olahraga. Ada yang lari. Oh. Apalagi bicara tentang isu seksual ini, itu harus lari. Ya, Yusuf lari. Ya, betul. Dia nggak santai, enggak, karena memang dia juga pengen pasti ya. Kemungkinan besar karena istri Potifar cantik. Ya kalau zaman sekarang mungkin kayak Gal Gadot kali, cantik banget. Ya jadi karena dia tahu dia lemah mungkin di situ dia lari. Karena nggak kuat. Nah, hari itu kita memang harus buat keputusan lari. Jadi nggak bisa diem-diem aja. Ya, gitu bener, ya, Kak? harus lari. Makanya aku sering bilang kalau konseling pasangan muda, aku sering bilang ke mereka kalau misalnya kelemahan kalian di mana. Ya kalau kelemahan di situ ya udah hindari tempat-tempat ini ya. Karena tempat itu memicu. Ya. Kalian harus buat keputusan untuk lari. Wah. Gitu. Jadi jangan didiamkan. Itu berbahaya. Kata mama itu berbahaya. Hei, gitu loh. Nah, Kak, Menarik. kalau ngobrolin tentang kayak seksual kayak begini, Kak, Ya. paling aman tuh ngobrolnya di mana sih, Kak? Paling aman sebenarnya bukan di tempatnya, tapi ke apa ya? Ke orang-orang yang kita rasa kita merasa nyaman dan juga membuat kita aman dan juga membuat kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya, nah idealnya adalah sebenarnya ke orang tua. Idealnya dari kecil sebenarnya udah bahas itu dari orang tua, terus pendeta, gembala kita di gereja, atau ke mentor, atau ke komunitas rohani. Saudara, cuma kan sekali lagi yang tadi gue bilang, idealnya. Ideal. Tapi kan nggak semua Ideal. orang, tempat itu membuat kita nyaman, merasa aman, dan bertumbuh dalam iman. Ya, ada orang yang fokus sama kebenarannya, tapi empatinya nggak ada. Betul-betul. Maksudnya, ya kamu harus jangan berdosa. Dan aku rasa anak muda tahu semua bahwa memang betul itu berdosa dan jangan berdosa. Tapi nggak banyak orang yang mau hadir di titik dimana ketika mereka lagi lemah. Misal, mereka lagi pengen banget. Hadir nggak sih mereka? Kalau anak-anakku, aku siapkan handphone aku 24 jam untuk mereka. Karena aku tahu mereka struggle, sama kayak aku juga struggle. Aku bahkan memberi diri aku juga dipimpin oleh mereka kan. Meskipun aku pemimpin. Karena kita ini nggak ada yang kebal proses. Jadi ada momen di mana mereka lemah, aku kuat. Ada momen di mana aku lemah, aku butuh kekuatan dari mereka. Jadi mereka itu bisa telepon, Kak, gue lagi di hotel sama cewek. Dan kalau kita nggak siap, kalau kita cuma fokus sama kebenarannya, nggak hadir sama mereka, ya kita akan kehilangan mereka. Oh ya bro, kayak gini. Akhirnya semuanya mulai hilang area itu, dan mereka bisa bertumbuh dalam iman. Wow. Makanya aku bilang, cari tempat yang nyaman, buat kamu merasa aman untuk jadi apa adanya, bukan hanya sana ketika curhat 1 hari doang. Tapi ketika struggle itu muncul, mereka tetap hadir buat kamu. Karena pemberitaan kan penting. Pemberitaan memberikan penerimaan, memberikan kehadiran, memberikan kebenaran. Gitu. Wow, keren. Wah. Menarik ya. Nah, oke, sahabat, ya, kita sudah membahas banyak ya tentang seks, tentang pelecehan, banyak hal yang kita bahas hari ini. Bagaimana kita sebagai lelaki juga nih bro ya, perlu tahu sejauh mana hak seksualitas kita dan bagaimana juga menghargai yang tadi kita sudah bahas ya, hak-hak wanita dalam hubungannya dengan seksualitas ya.
Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua ya, tentunya ya. Kita sangat welcome buat teman-teman semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami tentunya sangat senang kalau misalnya bisa berdiskusi lebih dalam dengan sahabat semua. Ya karena mungkin apa yang kita bahas masih belum semuanya. Dan struggle-nya pasti berbeda-beda. Nanti teman-teman bisa curhat ya dengan segala kondisi yang kalian alami ya. Juga buat teman-teman yang mau bergabung juga dalam komunitas ya, bisa mengisi form melalui link dan QR code yang tertera di layar ya. Sahabat berkesempatan juga mendapatkan ya tanda tangan saya. Tidak. Teman-teman punya kesempatan juga mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis ya. Dan juga download nih aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan juga Android untuk membantu teman-teman semua belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Ya, bahkan ya Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan juga anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Keren banget ya. Ya, jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau ada anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Ya, Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu. Ya, jadi jangan khawatir ya, segera download dan ya dapatkan ya Alkitab Raihlah Hidup ini ya. Oke, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pijar TV bertujuan memuridkan Indonesia melalui konten broadcast yang didasarkan pada pemahaman yang benar akan firman Allah, yang sesuai dengan konteks kebenaran yang tepat, dikemas dengan format yang kontekstual dengan budaya dan kecintaan terhadap Indonesia dan segala keanekaragamannya. Kami mengundang saudara untuk terlibat dan bermitra bersama kami dalam pelayanan media ini dengan berdonasi khusus untuk penyebaran penyiaran Pijar TV yang lebih luas hingga ke pelosok Indonesia. Bagi saudara yang memiliki kerinduan mendukung dalam dana, saudara bisa mengirimkan donasi ke rekening BCA 5055 182121. Saya ulangi lagi, ke rekening BCA 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Terima kasih untuk dukungan dan kemitraan saudara yang sungguh memberkati kami.